Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, jaringan ini akan berhubungan dengan organ dan proses fisiologi tumbuhan. Yang akan dibahas kali ini yaitu tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Silahkan disimak dan dipahami. Jaringan tumbuhan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan letaknya yaitu dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada jaringan meristem apikal. Meristem apikal terdapat di ujung, yakni meristem apikal batang dan meristem apikal akar. Yang kedua itu ada jaringan meristem lateral. Meristem lateral terdapat di daerah lateral pada batang dan lateral pada akar. Kemudian yang ketiga ada jaringan meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang mempunyai meristem interkalar adalah tumbuhan yang Edgolon Gramine. Nah, bisa dilihat gambar jaringan meristem di samping kiri. Nah, pada jaringan meristem ini, ujung batang dan ujung akar dibagi atas 3 daerah. Yang pertama itu ada daerah pembelahan, di mana daerah pembelahan ini terdapat meristem apikal yang terus membelah diri menambah jumlah sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, ini ada daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan ini sel-sel akan mengalami penambahan volume. Dan yang ketiga itu ada daerah diferensiasi. Nah, pada daerah ini terjadi diferensiasi, artinya mengalami perubahan bentuk sel-sel sesuai dengan fungsinya. Dilihat pada gambar ya, di situ ada bagian-bagiannya ya. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada parenkim penimbun. Fungsinya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya zat pati, contohnya pada umbi. Kemudian yang kedua, parenkim udara atau disebut dengan aerenkim. Aerenkim berfungsi sebagai ruang antar sel besar untuk menampung udara. Contohnya aerenkim pada tangkai daun eceng gondok. Yang ketiga, parenkim asimilasi. Parenkim ini fungsinya sebagai tempat terjadinya asimilasi senyawa karbon atau disebut dengan fotosintesis. Contohnya yaitu parenkim pada mesofil daun. Selanjutnya, jaringan parenkim dibedakan berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu parenkim lipatan. Dinding sel parenkim bentuknya melipat-lipat. Contohnya parenkim pada daun Pinus merkusi. Yang kedua ada parenkim bintang atau disebut dengan actinenkim. Sel-selnya berbentuk seperti bintang. Nah, pada parenkim ini adanya di tangkai daun Canna edulis. Yang ketiga parenkim palisade atau tiang. Tentunya selnya berbentuk tiang. Kemudian yang keempat ada palisade spons. Nah, di sini disebut juga dengan bunga karang. Sel berbentuk bunga karang. Contohnya pada parenkim mesofil daun. Seperti itu. Jaringan tumbuhan yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas silem dan plum. Silem yaitu pengangkutan air dan garam mineral, sedangkan phloem yaitu pengangkutan hasil fotosintesis. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi ini adalah sebagai sarana transportasi penyaluran zat dari hasil fotosintesis maupun dari penyerapan air dalam akar. Jaringan tumbuhan yang keempat adalah jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya adalah stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan.
terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini dia adalah gambar dari kolenkim. Ciri-cirinya yang pertama, struktur hampir sama dengan parenkim. Yang kedua, fungsi penguat tumbuhan muda dan herba. Yang ketiga, sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya. Yang keempat, selnya hidup. Yang kelima, tidak ada ruang antar sel. Yang keenam, dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Dan ciri yang ketujuh, tidak memiliki lignin atau zat kayu. Seperti itu. Kemudian sklerenkim bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya yang pertama, jaringan penyokong yang keras. Dinding tebal, keras dan memiliki noktah. Tersusun dari sel mati. Tidak terdapat ruang antar sel. Dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Protoplasmanya mati atau tidak aktif. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan tumbuhan yang kelima yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung yang utama pada tumbuhan meliputi epidermis, eksodermis, endodermis, dan jaringan gabus. Tampak pada gambar ini adalah contoh gambar penampang melintang akar jimais. Ya, tanda panah menunjukkan jaringan pelindung yaitu ada epidermis, ada eksodermis dan endodermis. Bisa dilihat ya, itu adalah sayatan melintang akar jimai ya yang dilihat pada mikroskop. Seperti itu. Sekian materi biologi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.